Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani dengan NIM 2511203041 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Jawabannya, berpikir adalah aktivitas umum yang dilakukan semua orang, tapi berfilsafat adalah berpikir secara lebih mendalam, sistematis, kritis, dan mencari hakikat dari sesuatu. Alasannya, orang biasa hanya berpikir untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memutuskan makanan atau pergi ke suatu tempat. Sementara filsafat mencari akar masalah. Berfilsafat membutuhkan sikap kritis, logis, rasional, dan penuh pertimbangan. Tidak semua orang mau atau mampu berpikir sedalam itu. Jadi setiap aktivitas filsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua aktivitas berpikir adalah filsafat. Mengapa filsafat ini bisa terjadi dan apa makna terdalamnya? Berfilsafat membutuhkan sikap kritis, logis, rasional, dan penuh pertimbangan. Tidak semua orang mau atau mampu berpikir sedalam itu. Jadi setiap aktivitas filsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua aktivitas berpikir adalah berfilsafat. Lanjut soal kedua. Bagi guru terdapat manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam. Sebutkan manfaat untuk guru. 1. Menambah wawasan mendalam tentang hakikat pendidikan menurut Islam. 2. Membantu guru mengambil keputusan tepat dalam pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Islam. 3. Meningkatkan kualitas berpikir, kritis, logis, dan sistematis. 4. Membentuk sikap profesional karena guru memahami dasar filosofis pekerjaannya. 5. Mengarahkan guru untuk menanamkan akhlak bukan hanya pengetahuan, membantu menghadapi problem pendidikan dengan sudut pandang spiritual dan intelektual. Adapun tujuannya, 1. Memahami tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu pembentukan insan kamil, manusia yang berimbang jasmani dan rohani. 2. Mengetahui dasar, nilai, dan prinsip pendidikan Islam seperti tauhid, akhlak, keseimbangan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Mengarahkan guru agar pembelajaran sesuai Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, menjadi landasan untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang islami. Soal ketiga, filsafat pendidikan dan manusia. Jelaskan. Filsafat pendidikan dan manusia punya hubungan yang sangat dekat karena 1. Manusia adalah pusat dari proses pendidikan. Contohnya, akal, jiwa, moral, potensi, dan kebutuhan. 2. Filsafat membantu menentukan tujuan pendidikan berdasarkan manusia itu sebenarnya fitrah, potensi, akal, spiritual. 3. Pendidikan bertugas mengembangkan seluruh aspek manusia. Keempat, manusia sebagai makhluk berpikir. Yang kelima, filsafat menjelaskan bagaimana manusia belajar, berkembang, dan berubah sehingga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan hakikat manusia. Singkatnya, filsafat mempelajari manusia dan pendidikan bertugas membentuk manusia, keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan soal yang terakhir, deskripsikan perbedaan aliran-aliran filsafat pendidikan berikut ini. Yang A. Aliran progresivisme menekankan bahwa pendidikan harus mengikut perkembangan zaman. Siswa dipandang sebagai individu yang aktif, belajar melalui pengalaman langsung, guru berperan sebagai pembimbing bukan pusat kelas. Kelas bersifat fleksibel, kreatif, dan demokratis. Yang B. Aliran esensialisme. 1. Fokus pada hal-hal yang dianggap penting, dasar, dan esensial. 2. Pendidikan harus memberikan pengetahuan ini seperti matematika, bahasa, sains, dan moral. 3. Guru sebagai pusat pembelajaran. 4. Disiplin, keteraturan, dan penguasaan materi menjadi prioritas. Yang C. Aliran perennialisme berorientasi pada nilai abadi yang tidak berubah oleh zaman, menekankan pendidikan karakter, moral, dan logika, menggunakan karya-karya klasik untuk belajar. Guru berperan sebagai model intelektual, dan yang terakhir, tujuannya membentuk manusia yang rasional dan bermoral. Dan aliran yang terakhir adalah aliran rekonstruksionalisme. Ialah berpendapat bahwa pendidikan harus memperbaiki dan membangun kembali masyarakat, seolah-olah harus menjadi agen perubahan sosial, mengajarkan isu-isu sosial seperti
kemiskinan, keadilan, teknologi, dan lingkungan. Sekian tugas UTS Filsafat Pendidikan. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.